selamat datang di Biduri Bulan Tarot Channel. Di readingan kali ini aku bakalan reading tentang bersiaplah apa yang akan terjadi padamu atau bagaimana kehidupanmu di bulan Agustus 2025 untuk zodiak Sagittarius. Oke, buat para Sagittarius, coba langsung aja kita fokuskan dulu untuk tarik energinya kamu di sini ya, Sagittarius 2025. Sagittarius. Oh ya teman-teman, dan untuk kalian juga yang mungkin mau personal reading ya sama aku juga, bisa banget, silahkan aja hubungi nomor WhatsApp yang ada di kolom deskripsi. Jadi kalau lagi ada masalah jangan galau-galau sendiri ya. Siapa tahu dengan personal reading kamu bisa dapat saran-saran terbaik, plus juga jadi tahu tentang fakta baru yang akan terungkap dari permasalahan yang sedang kamu miliki. Oke? Langsung aja buat Sagi, kita akan lihat situasi dan kondisi kamu ya di Agustus seperti apa. Aku melihat di bulan Agustus dalam situasi dan kondisinya seorang Sagi kayak yang ada kesempatan-kesempatan yang hadir di dalam kehidupannya kamu. Kesempatan untuk apa tuh Kak? Untuk banyak hal, bisa tentang karir, pekerjaan, usaha, atau kerjasama, bahkan di percintaan sekalipun gitu. Cuma masalahnya kesempatan apapun yang hadir kayaknya akan ngebuat kamu jadi sedikit bingung, kayak yang aku harus pilih yang mana ya, ini kelihatan bagus, ini juga kelihatan oke. Ada kebingungan dalam menentukan sesuatu atau memilih sesuatu di bulan Agustus. Lalu yang kedua, faktor-faktor apa saja yang terus mempengaruhi seorang Sagi di bulan Agustus nanti? Salah satunya kalau aku lihat di sini adalah tentang kejelasan. Semakin jelas ya suatu hal di sini terlihat oleh matamu, semakin mudah kamu dalam menentukan pilihan. Tapi semakin kabur, semakin abu-abu, banyak hal yang akan sulit buat kamu putuskan di bulan Agustus nanti. Gitu. Jadi sebenarnya kamu bingung juga. Selain semuanya kelihatan baik, ada hal-hal yang di sini nggak terlihat dengan gamblang di awal. Oke, makanya kayak yang mana ya? Kamu jadi bingung kan? Terus yang ketiga, pengaruh dari masa lalu. Di masa sebelumnya aku melihat Sagi ini lumayan boring dengan kehidupannya. Dengan kerjaannya, ataupun dengan pokoknya hal kegiatan sehari-hari lah ya. Ini Sagi tuh cenderung bosan. Karena bosan jadi kurang fokus, sementara apa-apa yang dikerjain itu cukup banyak. Apa-apa kamu juga orang kan selalu mau perfect ya, selalu mau bagus hasilnya. Terkadang itu cukup kayak menekan kamu gitu. Kayak ini harus bagus ya, waduh, jadi kayak bener-bener gitu ya, seorang Sagi tuh selalu dituntut untuk menjadi yang, kalau dalam menghasilkan sesuatu itu yang terbaik lah, pokoknya harus dihasilkan. Tidak untuk berlomba dengan siapapun, tapi untuk diri sendiri aja harus yang terbaik gitu. Makanya terkadang kamu ada rasa boringnya, karena energi kamu tuh full banget ya, kamu gunain untuk dalam apapun tuh bener-bener yang full. Jadi cepet bosennya, cepet capeknya, terutama kalau kerja tuh. Lalu yang keempat, harapan dan ketakutan seorang Sagi. Harapan Sagi bahwa dia di bulan Agustus ini bisa bebas dalam kehidupannya, bisa melepaskan hal-hal ataupun masalah-masalah yang selama ini membelenggu gitu ya. Sedangkan terus juga harapannya kamu bisa menghadapi ketakutan-ketakutan kamu dengan sendirinya tanpa bantuan orang lain, dan kamu kayak bisa mengembalikan kekuatan dirimu yang sesungguhnya gitu, kayak jadi Sagi yang sesungguhnya lah. Terus ketakutannya kamu takut terperangkap dengan perasaan kamu sendiri ya, kayak rasa takut yang berlebihan, rasa curiga, overthinking. Terus di sini apapun kamu takut ada yang playing victim sama kamu juga, jadi kayak yang pokoknya di sini takutnya lebih ke prasangka juga, baru hanya sekedar wacana gitu ketakutan kamu, belum sesuatu yang menjadi nyata. Lalu yang kelima, next stepnya gimana Kak Sagi di bulan Agustus? Aku melihat sih kamu cukup tenang. Aku lihat kayak sebenarnya kan banyak hal yang bikin kamu boring juga gitu ya, bingung juga, tapi kamu kalau di hadapan orang-orang tuh tetap berusaha untuk tenang, tetap berusaha mengendalikan emosimu, memperlihatkan kebijaksanaanmu, kedewasaanmu gitu. Oke, jadi tenang gitu. Lalu yang keenam, nah ini menentukan banget soal kondisi keuangan.
Kondisi keuangan aku rasa sih ada hal-hal yang kayak berat sebelah gitu ya, Sagi ya. Maka dari itu harus lebih baik dalam memanage keuangan kamu. Di sini berat sebelah soal keuangan, sehingga bahkan terkadang kalau lagi nggak ada uang banget, kamu nggak bisa loh memberi yang ngebantu orang-orang sekitarnya kamu. Dan jangan sampai uang kamu juga habis gara-gara kayak seseorang yang mencoba untuk scam gitu ya sama kamu. Kamu harus hati-hati gitu, oke, dalam memberikan bantuan juga di sini ya. Ada hal-hal yang kayak bertepuk sebelah tangan soal uang di sini. Jadi harus hati-hati karena potensi kerugian ternyata ada di keuangan kamu di Agustus yang disebabkan oleh orang lain, bukan dirimu ya. Terus yang ketujuh soal percintaan. Aku melihat kenapa soal percintaan di sini sangat tegas banget Sagi ini ya. Tegas, terkadang agak sedikit nggak sabaran. Tegas, ngegas juga kali ya. Jadi terkadang sama pasangan sendiri pun Sagi omongannya bisa agak ketus gitu ya, karena emosi gitu. Kalau yang single pun lagi ada yang ngedeket sama kamu terlalu to the point, kayak yang aturan kan kalau kenalan PDKT kan adalah basa-basi yang sedikit gitu ya, namanya kita kenalan dengan orang baru. Tapi mungkin kamu nggak, di Agustus nanti kayak bener-bener kalau ada datang yang ngedeketin kamu nih, kamu kayak yang langsung, kamu tujuan kamu apa? Kalau tujuan kamu nggak ada tujuannya ke pernikahan atau apa, nggak usah ya sama aku gitu. Aku nggak mau menghabiskan waktu dengan main-main dalam hubungan, aku udah mau yang serius aja gitu. Jadi contohnya gitu ya, jadi kayak bener-bener to the point banget gitu. Atau kalau dari awal nggak suka, kayak sorry ya, aku nggak ada perasaan sama kamu, aku nggak suka sama kamu, jadi aku nggak bisa ngedeketin untuk, istilah kata tuh ngelanjutin untuk deket sama kamu gitu. To the point banget. Kalaupun suka, kamu akan bilang aku suka sama kamu, kamu gimana, mau nggak sama aku? Kalau nggak mau ya udah gitu. Ya, terlalu to the point ya. Yang kedelapan, apa best action yang bisa kamu lakukan untuk kehidupan kamu di Agustus? Salah satunya aku melihat ya, dengan fokus kepada pencapaian karir, kesuksesan, apapun itu fokus sama hal-hal yang berkaitan dengan dirimu sendiri dulu. Kayak nggak usah berusaha untuk mikirin orang lain terlalu berlebihan Sagi ya. Rayakan hal yang bisa dirayakan. Kalau sekedar merayakan, ajak orang-orang terdekat kamu boleh, tapi terlalu berusaha untuk kayak mengurusi kehidupan orang lain, jangan ya. Lebih fokus kepada pencapaian diri sendiri dulu, lebih baik gitu. Lalu yang ke-9, outcome-nya gimana Kak buat Sagi? Outcome-nya yaitu ya, ada beberapa dari Sagi yang terkadang masih kayak merasa berusaha untuk bangkit dari keterpurukannya. Ada hal-hal yang bikin terpuruk Sagi, aku lihat. Bisa jadi di Juli ini kamu merasa terpuruk atau merasa terpojok kehidupannya, sehingga di Agustus kayak orang yang masih berusaha untuk kayak mencabut pedang dari kehidupannya ya, kayak abis tertusuk banyak pedang ini kan untuk bangkit. Wah, aku harus mengerahkan seluruh tenaga ini Kak, karena aku udah di bawah banget posisinya dari sebelumnya, jadi kayak yang harus benar-benar mengerahkan seluruh tenaga gitu. Terus aku melihat juga di secara keseluruhan kondisinya kamu memang di bulan Agustus apa-apa kamu akan bersikap sangat profesional. Di Ropen ya, sangat mengutamakan kenyamanan bagi orang yang kayak orang yang dekat sama kamu. Nah, menurut kamu kenyamanan itu ya memang apa-apa harus jujur gitu ya, terutama soal omongan tadi gitu. Ya, menurut kamu profesional, kenyamanan, keamanan ya, kita harus jelas dalam bertindak. Nah ini makanya terkadang omongan kamu tuh terlalu to the point ya, bagi kamu itu agar tidak menyakiti orang lain gitu. Jadi kita nggak bermain-main dalam satu lingkup yang di situ aja, ternyata pada akhirnya kamu nggak mau yang kayak gitu. Segala sesuatunya harus ada kepastian, baru tidak menyakitkan, baru bikin nyaman gitu ya. Selanjutnya kita akan lihat apa pesan dari semesta buat Sagi ya di bulan Agustus 2025. Yang pertama di sini kamu dipesankan katanya tuh kan, lebarkan sayapmu dan terbanglah Sagi. Jadi jangan kayak apa ya, fokus aja sama dirimu, pencapaianmu, jangan terlalu banyak kayak masuk ke dalam ranah kehidupan orang lain. Fokus sama kehidupanmu sendiri dulu. Lalu yang kedua, kamu juga dipesankan kamu harus bisa menggunakan intuisimu sebagai moral kompasnya kamu, agar kamu tahu gitu, ini yang benar, ini yang salah. Pakai intuisi ya. Lalu yang ketiga, kamu juga dipesankan fokus terhadap tujuan-tujuannya kamu dan bawa kesuksesan yang seharusnya menjadi milik kamu, seperti itu.
Dan di sini kalau untuk zodiaknya Kak yang bisa terkoneksi dengan Sagi ya. Di bulan Agustus ada Libra energi paling kuat, terus ada Taurus, Virgo, Capricorn, ada The Moon, Pisces, The Hierophant, Taurus. Itu aja buat zodiaknya di sini. Oke. Mungkin sampai di sini dulu ya buat readingan kali ini. Semoga resonate ya. Jika tidak resonate berarti bacaan ini bukan untuk kamu, dan semoga bermanfaat tentunya, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye Sagittarius.